kenaikan BBM untuk siapa? Dan kami sudah menerima telepon. Ini ada Bapak Nainggolan di Riau. Selamat malam Bapak Nainggolan. Selamat malam Bu. Silakan Pak Nainggolan. Kalau menurut saya Bu, kenaikan BBM ini sangat setuju saya. Cuma kalau bisa nanggung Bu naiknya Bu. Nanggung? Harusnya lebih lagi? Kalau bisa dinaikkan langsung setara aja setinggi-tingginya Bu, supaya kita bisa lebih mempercepat pembangunan kita Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan sebagai pemerintah, sumber-sumber daya alam yang lainnya seperti nipah, sawit, itu kan bisa kita jadikan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kita untuk bisa tidak mengkonsumsi atau tidak mengimpor lagi lah dari negara luar untuk masalah BBM ini Bu, premium atau solarnya kan gitu. Baik, terima kasih Bapak Nainggolan. Artinya naiknya nggak apa-apa tinggi-tinggi, tapi kita lihat implementasinya tadi tuh Bapak-Bapak. Ya sekarang kita sapa dulu ada Bapak Sofyan di Palembang. Selamat malam Pak Sofyan, silakan. Pak Sofyan, selamat malam. Baik, oke, sudah sepertinya terputus. Saya langsung saja, Pak. Ini kalau kita lihat di sini, saya membaca artikel kalau sebenarnya yang paling terkena imbasnya terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini adalah kelas menengah, karena kalau kelas bawah ada jaringan sosialnya seperti tadi Bapak sebutkan, ada program-program Kartu Indonesia Pintar, Sehat, kemudian Kartu Keluarga Sejahtera. Tapi kalau kelas menengah kan nggak dapat. Sementara kelas menengah ini terus expanding gitu Indonesia. Dari BCG maupun McKinsey bilang kalau nanti akan nambah menjadi 140, biar 180 di 2030, dan mereka merupakan penggerak ekonomi. Nah, jika mereka terkena imbasnya dan mereka tidak menjadi lagi consuming class, tidak menggerakkan roda ekonomi, artinya juga pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi lamban dong, Pak. Ya persis, kalau kita estimasi dari hasil simulasi yang saya punya model ya, itu untuk kenaikan Rp2.000 perlambatan pertumbuhan itu sekitar 1,9% untuk sementara jangka pendek. Nah nanti kalau dikompensasi dengan program-program yang untuk percepatan investasi ya, apakah infrastruktur dan lain-lain, tentunya dalam jangka panjang itu akan lebih baik. Dalam jangka panjang, kalau ada waktunya ya. Kalau konsisten. Karena kan tadi seperti dikemukakan oleh penelpon, ya kan, itu ada keraguan sedikit, ya kan, karena memang pemerintah sebelumnya juga kan berkata begitu. Nah, ya kan? Mas Rian, ini saya ingin bertanya, orang-orang kan nanya lah, harusnya tadi seperti kata penelpon, asal benar-benar dijalankan programnya. Kelas middle class yang tadi saya katakan, ini kan professional complainer kalau kata Pak Khatib Basri dulu ya, Menteri Keuangan. Dan mereka pasti akan pengen lihat dong, mana nih implementasinya, dan butuh waktu lagi, karena kata Bapak tadi 5 tahun gitu. Nah, apakah ini jadinya malah jadi apa ya, kalau dengan program yang begitu ambisius, dana yang begitu besar, justru jadinya tidak melaju lagi gitu lah ekonominya kalau dilihat nantinya. Sepakat. Kalau kelas menengah terkoreksi pendapatannya, maka kelas menengah menjadi kelas menengah bawah. Ini berbahaya, karena nanti spending mereka jadi turun. Untuk itu ada 2 hal yang bisa dibantu untuk kelas menengah. 1, suka atau nggak suka secara ini makro dulu. Makro adalah yang namanya subsidi untuk transport. Subsidi untuk transportasi bagi kelas menengah itu bukan bentuk kasih uang, tetapi city transport itu betul-betul dibenahi. Dengan demikian yang namanya expendable income-nya itu terkoreksi di situ, aman. Kedua, mikro. Di mikro ada 2 hal. 1 adalah ada kemungkinan yang namanya pajak untuk kelas menengah diturunkan. Kenapa? Karena kalau pajak diturunkan insentifnya cukup. Pemerintah nggak perlu kasih duit, tapi itu cukup membantu. Let's say katakanlah turun dari biasanya harusnya 15%, dia menjadi turun 12%. Itu cukup insentif. Dengan demikian kelas menengah terbantu. Dan yang jangan khawatir, kelas menengah itu pejuang yang tak bicara loh. Karena nggak banyak bicara. Tadi yang penelpon tadi saya kira kelas menengah. Karena yakin kalau bisa itu lebih besar lagi. Yang penting manajemen uangnya. Sekarang kita pada momentum di mana rakyat percaya pada pemerintah. Kalau gitu tantangan Menteri Keuangan adalah Pak Bambang adalah bagaimana manajemen keuangannya bagus. Baik, oke, kita harus break terlebih dahulu Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Anda masih bisa bergabung di 021583.022. Suara Anda akan segera kembali.